Sadarkah kita bahwa apapun yang kita prioritaskan lebih dari Tuhan adalah berhala kita? Ikutilah terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajari pelajaran ini bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul "Oh Ku Kasih Tuhan". Aku suka menyanyikan nama yang terindah, sangat merdu kedengaran, terindah di dunia. Oh, ku kasih Yesus, oh, ku kasih Yesus, besar kasih-Nya di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 29 Juli 2026. Pelajaran yang kelima di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah peringatan terhadap penyembahan berhala. Bacalah 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 22. Mengapa kita harus menjauh dari penyembahan berhala? 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 22. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat,
bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Dalam 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 22, Paulus melanjutkan pembahasan tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Mempersembahkan makanan kepada berhala mungkin terdengar aneh di banyak budaya saat ini, tetapi hal itu biasa terjadi pada zaman Alkitab. Ketika hewan dikurbankan untuk dewa-dewa di kuil-kuil kafir, sebagian dari hewan itu diberikan kepada para imam yang bertugas yang kemudian menjual daging tersebut. Sebagian dari daging ini sampai ke pasar umum. Karena daging ini tidak dipisahkan dari daging lain yang juga dijual di pasar, seorang Kristen mungkin tanpa sadar membeli daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nasihat Sang Rasul adalah daging seperti itu boleh dibeli dengan bebas oleh orang Kristen. Meskipun demikian, sementara daging yang sebelumnya dikorbankan di kuil dapat dimakan oleh orang Kristen di rumah, praktik pergi ke kuil-kuil kafir dan berpartisipasi dalam perayaan mereka jelas dilarang bagi orang Kristen. Kriterianya jelas. Orang Kristen diizinkan makan daging itu di rumah karena berhala tidak ada artinya. Namun, orang Kristen tidak boleh berpartisipasi dalam upacara-upacara kafir karena ini sama dengan menyembah iblis. Mengambil bagian dalam ritual kafir sama dengan bersekutu dengan iblis. Sama halnya dengan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, sama dengan bersekutu dengan Kristus. Jadi Paulus berkata, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Seperti yang Yesus katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Paulus mengajarkan bahwa Allah menuntut kesetiaan yang sepenuh hati. Ia menyeratkan bahwa penyembahan berhala membangkitkan cemburu Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 22. Agar hal itu tidak terjadi, Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 4-6 memberikan aturan yang tidak dapat salah terhadap penyembahan berhala dengan menyinggung Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Terhadap gagasan mengasihi Allah di atas segalanya, dalam Ulangan 6 ayat 5 ini, Yesus menambahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berhala tidak harus berupa patung batu. Kita dapat membuat berhala dari apa saja. Berhala apakah jika ada yang perlu Anda jauhkan dari hidup Anda sendiri? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Kisah kasih juru selamat yang mati bagiku, darahnya yang penuh berkat yang menebus aku. Oh, ku kasih Yesus, oh, ku kasih Yesus, besar kasih-Nya di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang memperhatikan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat diperingatkan terhadap penyembahan berhala yang kami sering tidak sadari kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan jika dengan tidak sadar kami seperti mempunyai hal yang lain yang kami lebih prioritaskan daripada Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami dari kecenderungan ini ya Tuhan, dan tuntunlah kami untuk berbalik kepadamu. Mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 29 Juli 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.